Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nova Karisa Maharani dari Saka Wirakartika, Pangkalan, Yonif Para Rider 501 Bajrayuda, Kota Madiun. Saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan budidaya jamur tiram, disusun oleh Saka Wirakartika, Yonif Para Rider 501 Bajrayuda. Yang pertama adalah ide bisnis. Ide bisnis dari usaha ini adalah berasal dari keinginan untuk mengurangi limbah serbuk gergaji untuk di lingkungan masyarakat untuk dimanfaatkan menjadi media tanam jamur. Kemudian visi dari usaha ini adalah memberdayakan sumber daya manusia dalam usaha budidaya jamur. Visi dari usaha ini untuk memberdayakan sumber daya manusia dalam usaha budidaya jamur tiram. Usaha ini dipilih dengan berbagai pertimbangan seperti perawatan yang mudah, modal yang tidak begitu besar, serta prospek ekonomi yang baik. Selanjutnya, prospek ke depan usaha ini adalah usaha ini dapat berpotensi menguntungkan namun juga berpotensi merugikan. Potensi kerugian akan terjadi jika dalam perawatan tidak memperhatikan kelembapan dan kebersihan. Namun, jika kelembapan ruangan dan kebersihan terpenuhi, maka jamur akan tumbuh maksimal dan keuntungan juga maksimal. Selanjutnya adalah rencana operasi, teknik pelaksanaan. Penyiapan tempat usaha yang akan dilakukan di Desa Meteseh, Kecamatan Jiwan. Selanjutnya, penyiapan alat dan bahan untuk budidaya jamur tiram. Alat seperti cangkok, ayakan, tungku kukusan, dan wadah untuk media tanam. Ketiga, langkah budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram ini berlangsung selama 4 bulan. Untuk 1 bulan sebagai masa perambatan bibit setelah mengalami pengukusan. Dan 3 bulan selanjutnya adalah masa perawatan dengan menjaga kelembapan suhu ruangan dan kebersihan backlog. Setiap 3 bulan, backlog dapat dipanen 4-5 kali. Dan dalam satu backlog dapat menghasilkan 4-6 ons jamur. Yang keempat adalah pengemasan. Pengemasan jamur tiram ini akan dikemas dalam kantong plastik. Kemudian distribusi bahan. Serbuk gergaji kayu dikumpulkan dari perusahaan kayu di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah bibit jamur. Bibit jamur dibeli dari toko pertanian. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi. Budidaya jamur tiram ini belum menggunakan teknologi yang canggih karena dalam proses budidaya masih menggunakan cara manual. Rencana pemasaran. Untuk strategi pemasaran, kita melakukan cara menawarkan produk ke lingkungan masyarakat, memanfaatkan media sosial untuk promosi produk, dan menawarkan jamur tiram dengan berbagai kemasan. Rencana keuangan. Modal yang digunakan untuk produksi 100 backlog adalah 222.000. Ada beberapa barang yang tidak perlu dibeli karena sudah dimiliki sendiri untuk meminimalisir pengeluaran modal, seperti tungku pengukusan yang terbuat dari batu bata. Yang kedua adalah tong wadah pengukusan atau pengovenan. Untuk harga penjualan tiap 1 kg jamur seharga 15.000 dan penjualan 2 ons jamur seharga 3.500. Setiap satu backlog dapat dipanen 4-5 kali. Setiap 1 kali panen akan didapat 400 ons sampai 600 ons. Hasil 1 kali panen jika backlog menghasilkan 4 ons adalah 700.000. Dan hasil 1 kali panen jika 1 backlog menghasilkan 6 ons adalah 1.050.000. Karena backlog bertahan dalam 3 bulan dan dapat panen 4-5 kali, maka pendapatan bersih jika setiap backlog panen 4 kali adalah berkisar 2 juta sampai 3 juta. Dan pendapatan bersih dalam 3 bulan jika backlog panen dalam 5 kali berkisar antara 3 juta sampai 5 juta. Untuk proyeksi keuntungan dalam 3 tahun, jika setiap 3 bulan mendapatkan keuntungan 2-3 juta, maka dalam 3 tahun kita akan 9 kali produksi dan mendapatkan keuntungan berkisar antara 18 juta sampai 45 juta. Selanjutnya adalah pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah salah satu yang harus dilakukan agar bisnis terus berjalan dan berkembang. Cara yang dilakukan adalah menjadikan jamur sebagai bahan olahan siap makan dan diperjualbelikan di masyarakat. Cara yang kedua adalah backlog yang sudah tidak dapat tumbuh jamur atau backlog yang sudah mengalami 3 bulan masa perawatan dapat dijadikan pupuk kompos di pertanian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.